Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang. Uni Erna di studio. Dunsana Budaya kembali lagi bersama di acara Pasan Mande. Sebuah ruang berbagi inspirasi. Di dalamnya ada petuah dan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi pada pagi yang cerah ini. Dan kita mengangkat tema yang sangat penting, Dunsana Budaya. Meningkatkan jati diri orang Minangkabau di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Menjaga identitas budaya itu menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Nilai-nilai adat, agama, sopan santun, rasa hormat kepada orang tua, serta semangat kebersamaan merupakan warisan yang harus tetap kita pelihara. Untuk membahas tema kali ini, Dunsana Budaya, telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bundo Haja Insinyur Nelyati MSI. Beliau diamanahkan sebagai Ketua Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi. Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat strategis sebagai limpape rumah nan gadang teladan dalam keluarga dan sekaligus menjadi atau penjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romi. Sehat Bundo ya? Alhamdulillah sehat. Cukup sibuk ya hari-hari Bundo. Kemarin juga ada event. Sekarang juga ada materi dan nanti juga akan beralih ke tempat lain ya Bundo ya. Masya Allah. Besok ada lagi acara Bundo. Masya Allah. Kemarin juga ada acara penguatan nilai-nilai budaya dan juga keluarga. Iya. Sekolah keluarga Bundo ya. Kemarin bukan itu. Kemarin adalah wisuda sekolah keluarga. Wisudanya justru ya. Iya, sekolah keluarga Gemilang Kota Bukit Tinggi. Iya, Masya Allah. Bundo juga kerap didaulat sebagai pemateri Bundo ya. Dan kadang mewisuda juga kemarin ya. Iya, alhamdulillah masih dipercaya. Alhamdulillah. Iya. Selamat datang sekali lagi kepada Ketua Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Pasan Mande ini. Kita bisa dilihat juga oleh para pendengar kita lewat channel RRI serta live streaming di 88,9 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara dari Ranah Minang ya. Di mana acara Pasan Mande ini meliputi melalui perbincangan kita ini dapat memberikan inspirasi, memperkuat kecintaan terhadap budaya Minangkabau, serta membangkitkan semangat generasi muda untuk tetap bangga dengan jati diri sebagai orang Minang. Ya, mamintih sabalun hanyui malantai sabalun lapua. Itu kan. Baiklah, Bundo. Mungkin para pendengar kita Dunsana Budaya penasaran materi akan disampaikan dari orang luar biasa Bundo Kanduang kita di Kota Bukit Tinggi. Sebagai pertanyaan pemuka, Bundo. Iya. Bagaimana Bundo memaknai jati diri orang Minang di tengah perkembangan yang cukup maju saat ini? Ya, silakan Bundo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dunsana Budayo di masa Jubarado. Pertanyaan dari Bapak Rumi tadi tentunya jati diri orang Minangkabau adalah tatap tangguh manjago adai basan di sara basan di kita bulah. Di masa jo kita barado dan baapun perkembang zaman kemajuan teknologi sosial nan gaya hidup awak jan berubah. Dan baapun zaman berkembang kemajuan teknologi sosial nan gaya hidup awak tetap indak boleh mailangkan nilai-nilai dasar dan menjadi pegangan awak sebagai orang Minangkabau di sana. Kemudian jati diri dinampakkan dari sikap awak. Ya. Dari sikap awak nampakkan jati diri awak dan perilaku awak sehari-hari. Hormat ndak awak ka orang tua, manjago sopan santun dalam bakato dan batutur kato kapado nan tua-tua.
Kemudian memahami katonan ampe. Mamaliaro raso jo pareso. Alua jo patui. Harus menjago malu awak sebagai awak orang Minangkabau nan bermatabat. Awak harus cinta dengan bahasa awak, jo budaya awak, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Perkembangan zaman harus dijadikan sebagai untuk maju, bukan alasan untuk meninggalkan adat awak orang Minang. Buliah modern, buliah berpendidikan, nan mengikuti kemajuan zaman, tapi akarnya tetap kue pada dasar nilai adat kita. Kira-kira seperti itu Pak Romi. Iya, jadi harus taguh awak kadai awak. benar, gitulah. walaupun di mana kita berada, misalnya sempat Iya. merantau Yo. keluar provinsi Betul. atau mungkin keluar negari, tetap Betul. kita orang Minang Iya. terimplementasi bukan sekedar bahasa saja, Bukan. tapi juga sikap, yo Bunda ya. Sikap perilaku parangai awak, Iya, kurena awak Iya, iya. harus wak jago sebagai jati diri orang Minangkabau Iya, iya. tuh. Oke, Bunda. Akhir-kira mantun Pak Romi gitu. Berki Bunda, Iya. seberapa penting peran falsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, atau disingkat dengan yang cukup terkenal Bunda ya, Iya. ABS SPK, itu dalam membentuk karakter khususnya untuk generasi muda kini Bunda? Tentu jawaban Bundo, falsafah adik Basandi Sara Basandi Kitabullah itu sangat perlu karena menjadi pondasi dalam membantu karakter generasi muda di Minangkabau. Falsafahku majakan bahasa adat jo agamo indak dapat dipisahkan. Adat jo agamo tu samo ndak boleh terpisah. Falsafahku majakan bahasa adat agamo indak boleh dipisah, tapi adat membimbing perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus hari-hari balik dari jauh masyarakat, awak harus berperilaku baik dan sopan. Sedangkan syarat menjadi pedoman akhlak dan keimanan bagi kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi adat jo syarat indak bisa dipisahkan Pak Romi gitu. Kira-kira itu dari Jadi, Mondo Romi. Perilaku kita di anju adai Iya. berpatokan lari dari prinsip agama atau sara ya Bunda ya. Iya. Oke Bunda. Nah Bunda, kalau hariku kita milih anak-anak Minangkabau, Yup. mulai maaf Bunda, mungkin banyak di pertanyaan yang diberikan ke Bunda saat acara-acara di luar bertamu jauh Bunda kandung lainnya. Anak muda mulai jauh dari adai Bunda. Bahasanya bangga dengan bahasa-bahasa yang kebarat-baratan misalnya Bunda, atau bahasa-bahasa plesetan Bunda. Iya. Kurang mengenal petata pititih. Kalau menangah petata pititih anyolah karena menjauh. Apalagi kalau makan bajamba atau makan maradai, yang luas lah lamuan nah. Ndak pandai Nggak bodoh. pandai do kecilnya. Iya. Nah, pakai ini yang disebut dengan istilah Yang Minang hanyui Bunda. Kok cukup prihatin kok gitu gini Bunda. di zaman kini anak kemanakan awak idunya di zaman nan panuh tantangan. Iya, Bunda. Yo. Jauh berbeda jo zaman wak dahulu. Zaman wak dahulu ndak sarumaniko, ndak ada apa. Jadi zaman dahulu tuh awak cuma kalau bermain yo main nalamo-lamo, Iya, main iya. congkak lah bentuk itu. Congkak, Ndak foto ada apa. lele ya. Foto lele. Bisa awak bagawa sasamo Kawan-kawan yang muda ya. kawan-kawan sabayo. Iya. Dari tetangga ke tetangga misalnya, Iya. dari kampung ke kampung, Iya. bisa awak bergaul. Iya. Tapi zaman kini indah. Iya Bunda. Anak-anak konyo lah main kadang-kadang lo main-main surang sen, Iya, lah iya, mencari iya, apa. Iya. Jarang berintegrasi jo kawan-kawan. Apalagi jo apa namanya tuh Keluarga besar ya. keluarga besar lah sibuk jo dirinya sendiri. Jadi dunia kita terasa sangat babateh. Nindak Iya. ada batehnya do. Iya. Informasi budaya jo pengaruh datang dari sagala penjuru. Iya Bunda. Jadi ndak dari awak di Minangkabau saja, Iya. awak Indonesia saja.
dari selalu penjuru datangnya. Iya, Bundo. Dari dunia nan salaweh ko. Iya. Apa nan ndak bisa dicali anak awak tentang Iya. hal-hal semacam Iya, itu. Bundo. Jadi ndak ado batihnya do. Kalau indak ado benteng nan kuai Iya. ya, benteng nan kuai, anak awak mudah tabao de arus perkembang zaman tersebut. Iya, Bundo. Lalu ponyo karena nyo mencaliak tarui Iya, di Bundo. pejalai tarui, Iya. luponyo tabao nyo jo arus nan seperti itu. Iya. Lupa yang di dalam, yang tabau yang di luar ini Nah, carinya tabao tadi. dan di luar Iya. tarui. Misalnya Bundo ya bisa jadi ke bahasa yang tadi saya bilang Bundo, ke adat yang harusnya dia tahu, malah dia sekarang lebih memilih dengan gaya-gaya yang mungkin di luar kampung halamannya gitu. Iya. Karena dia selama ini berinteraksi ya dengan dunia maya, dengan yang sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan adat budaya di Minangkabau, betul Bundo. sekali, Iya, betul Bundo. sekali. Mungkin dari sago mangiceknya ndak samo lidos, dari Benar. sago bapakaiannya ndak Etikanya samo, juga ya Bundo ya. perilakunya. Alah niang miang no di kamar nak Iya, perlu iya, deh iya, yo iya. kawan-kawan. Kadang lah baru bahasa perangainya. Baru Cara basi mengecehnya dah Bundo. parangainya. Kalau dulu na Bundo kecian tadi Iya. ayah selalu salapia sa penangguangan. Iya. Ya Bundo ya tahu kedekatan emosional itu ada ya Bundo ya. Iya. Oke. Jadi bantu itu karena bantu itu sesuai dengan judul wak tadi, maminteh sabalun anyui. Iya. Malantai sabulun lapua. Sabalun tak jadi hal-hal nan wak inginkan. Itulah pataruah dari orang tua saya sua. Jangan sampai anyui dulu baru Betul Bundo. gitu. Jadi kok bisa dibilang ini udah Minang Hanyi termasuk elemen-elemennya Bundo. Bah menurut Bundo. Yo nanti mungkin kalau Kita lebih dalami Bundo ya. nanti kita lebih dalami lah Bundo. nanti. Jadi Bundo. Jadi paralo yo benteng, kalau indak do benteng nan kuai tadi itu wak tabo anyu tanyui di bueknya. Jadi artinya jangan menunggu anyui baru ditolong. Kalau lah anyui ditolong lah payah mamintihnya lah jauh gitu kan. Kok lagi kata tolong ke indah lah Nyi sampai ke bawah ya Bundo ya. Iya. Jangan menunggu lapuk baru dipeloi. Mencegah lebih baik daripada mampeloi. Setelah sadonya rusak lah rusak. Lah payah mampeloi. Kalau lapuk bah pelon lala di kaca sedang lah baju jai. Sabatuannya minangannya itu istilah go. Adalah ketika nilai-nilai adai awak lah mulai lapeh dari kehidupan wak sehari-hari. Kalau lah lapeh nak beradai kan tu lah mulai nyuanyui. Jadi ini itulah istilah gunanya. ya, Wak pinteh sabalun anyui mungkin gitu. Mungkin sebagai contoh anak lah malu babaso Minang di rumah. Nyo orang tuonyo atau orang tuo majan basonyo ndak baso Minang dari pagodo anyo lai. Inyo lah babaso istilah orang kini Indonesia Raya. Adolo istilah orang kini go baso apa namanya Jaksel, tuh? Bukan. Super mie kira-kiranya tuh. Baso super setengah mie Minang, setengah Indonesia gitu. Baso karitiang. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau untuk pergaulan mereka boleh, tapi jangan sampai ke bawa ke publik ya. Betul. Iya. Jadi padahal baso Minang adalah identitas diri awak sebagai orang Minang. Gitu. Sangat bana perlu identitas wak. Anak indak ditahu jo katona nampe, harus diagih tahu katona nampe gitu. Indak pahamnya jo sumbang do bale lebih banyaknya waktu di media sosial daripada duduk bersama keluarga. Iya kan? Iya Bundo. Yang sen keluarga lo lah lebih sama paknya lah sarmo mencari-cari lo keduanya lah semua yang kesaduan. Bang itu kadang yang membuat kita miris Bundo. Misalnya kita datang ke suatu tempat ke keluarga. Nah yang anaknya sibuk dengan handphonenya. Nah orang tua lah sibuk lo di sebelah kanannya. Jadi kayaknya kita anak-anak kadang tidak menoleh ke tamu, sementara itu adab itu harus gitu, bertemu siapapun itu harus disalami, harus diucapkan selamat datang, gitu Assalamualaikum. Ada interaksi Bundo ya. Bundo tadi kan ada Minang Hanyi lah wak senggol tadi Bundo ya. Kalau Minang Karam tuh istilahnya Bundo. Bikoh lo wak dalami Minang Karam tuh. Jadi ini PR ya Bundo ya. Iya. Oke deh, baik. Jadi
Tapi Bundo yakin yo, nyo lah hanyui gua. Tapi Bundo yakin istilah Minang hanyui ko masih bisa ditarik ke tapi. Oke. Alun hanyui jauh lah do, Iya, masih hanyui setengah-setengah Iya, baru iya. masih bisa awak Selamatkan ya. diselamai tarik ke tapi. Iya. Masih bisa dibimbing, Iya. masih bisa dikuatkan. Iya. Itulah sebabnya inyek moyang kita mengajarkan mamintih sabalun hanyui. Kalau lah hanyui jauh atau lah karam tuh ndak bisa dipelok ilido. Maminte sabalun hanyui malantai Tai sabalun lapua. Kalau lah lapua lantai ko diulang lantainya lah ndak muah lah. Haram ke bawah yo gitu. Haramnya ke bawah. Jadi sebelum itu yuk kita selamatkan Awak gitu ya. selamatkan dulu gitu. Iya, iya. Tak labiah terhadap generasi awak Iya, ko. Bundo. Kalau awak caliak dengan keadaan kini ko sadiah Bundo. Iya, Bundo gitu, sangat sedih Bundo ya. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Nanti jadi di kota Bukit Tinggi. Iya, Bukan iya. di kota awak saja. Di nagari-nagari di Indonesia Iya, ko. Bundo. Banyak LGBT, Iya, banyak benar, penyakit masyarakat. Iya, Bundo. Itu lagi hangat-hangatnya sekarang Bundo diangkat ya, dan juga Itu. kejadian ya Kejadian di yang tengah luar biasa. negeri kita ya. Gitu. Kira-kira seperti itulah Pak Romi. Pemirsa di mana saja barado. Kami akan mencoba membahas ya Pak. Iya, insya Allah. Kau banyak PR Bundo ke depannya Bundo ya. Iya. Tapi kita kasih semangat untuk Bundo selalu menyuarakan, mengingatkan kami, memberi wejangan lah Bundo ya. Bundo, muni Bundo yang berperan dalam mencegah terjadinya istilah-istilah yang tadi Bundo kecil nado sebelum kita hanyui ya, sebelum kita karam, apa langkahnya tuh yang dilakukan oleh Bundo Kandung kita Bukit Tinggi sebelum kita benar-benar hanyui ke bawah payah untuk ndak doli do gitu Bundo. Nah, tadi kan Bundo kalau bisa Pak Pak Pinteh Iya. capek. Iya. Tapi kalau terlanjur hanyui banyak Bundo. Ndak muah li, lah Ndak karam maaf. masuk lo kelawit na Iya, dalam Dede, baca batu Bundo. romangke. Awak kan jangan mudah sampai itu nak Bundo ya. Iyo. Bang Bundo, bancanya tuh Bundo. Sabatuannya Pak Romi, istilah Minang apa laya ko, istilah Minang ko laya dari hasil penelitian dari sejarawan yaitu Bapak Dirwan Ahmad Darwis. Beliau orang Minang nanlah lalang buana melintang di luar negari. Beliau adalah sebagai dosen di Malaysia ya. Dosen Malaysia. Beliau kok doktor. Lah banyak ilmunya Bundo Lah ya. sambuh ilmu. Secara Lah tinggal akademisi ya. di mana di Kinci Angin beliau lah tinggal. Belanda. Di Belanda lah tinggal, di Australia lah tinggal pulau. Kini beliau menatap. Beliau kok orang Minang. Beliau sangat paduli bana jo apa kuah walaupun dengan kadang di luar negari ya penelitian segala macam, tetapi cintanya tidak habis ya, tidak luntur ya. Karena Minang ko. Jadi hari lah 3 kali kami bertamu jo beliau. Ambo mengecian kebetulan beliau ko saalumi jo ambo. Beliau bau ni kambo, ambo badiak ka beliau. Adinda, baale ko nagari awak, badinda orang sejarawan. Kadipabia nagari awak saroman ko. Bantu itu. Jadi terpancang lah beliau. Ambo tanyuan tesis Pak Doktor dulu ko. Ambo ni meneliti tentang orang Minang ko uni. Ambo teliti uni. Kironya orang Minang ko terdiri dari 3. Iya. Ada namanya Minang asli. Dan ada namanya Minang Anyui. Dan ada namanya Minang Karam. Aku kiranya ya yang waktunya tadi yo, Bundo ya. Kini ko Minang Karam berarti yo nan Minang Karam tuh artinya inyo masih orang Minang. Berarti orang Minang alun ilang nyo ndak ilang dari keturunan Minang do. Tapi Nang Karam adalah adat. Adatnya nan ilang. Adatnya lah mulai hilang, lah mulai karamnya, akhlaknya lah nan akhlaknya jo pagangan hidupnya tu lah ndak ado. Katiko orang ndak lagi menghormati orang tua, indak paduli jo haram. Nah, itu contoh kalau tidak menghargai orang tua, tidak tahu ini Allah haram itu udah karam. Ya, seperti yang lah karamnya iya, karena ndak tantunya tadi balik ke awak ke generasi awak tadi indak tantu dinodo haram nan jo halal kuah perbuatannya dari segi tingkah lakunya dalam segi pergaulannya seperti LGBT dan segala-galanya. Kalau kece Ibu Yesi kok LGBT kok kalau awak di ranah Minang kok kan alun ado hukumnya lah do.
Kalau di Al-Qur'an Sangat jelas ya apa Bunda ya. muiwa tu dinaian ka buki nampal yang tinggi, Yo, diampuan ke bawah. ditunggian ka palon kuah, dihambuangan ka bawah. Nonde astagfirullahaladzim Bunda. Jadi Ya. abantu tu bana kalau lah anyui awak ndak ado raso jo pareso tu ndak ado malu lido. Iya Bunda. Jadi itu nan bundo calia itu yo. Jadi indak tahu nyojo adai putus silaturahmi jo keluarga. Iya Bunda. Malu mengaku orang Minang. Iya itu diantaranya Bunda ya. Ndak amuah ngaku orang Minang padu orang Minang ko paling santiang. Iya paling terkenal Kalau sampai ke luar menurut negara Bunda. Abundo mandangan waktu tu mendengar waktu ado 100 abad jam gadang yang dipaparkan oleh sejarawan Hawa itu Anar Gonggong. Apa nama beliau tuh? Profesor ya? Iya, profesor benar. Anar Gonggong ya? Iya. Itu 68% orang Minangkabau ko tamasua yang apa namanya tuh nantamasua nantamasua maangke. Iya. Maangke ya. Indonesia ya? Untuk enggak bukan untuk Indonesia merdeka. Oh iya. Tamasuk 68% orang Minang kok nan bahasa so untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anggaplah ada 168% di antaranya ternyata orang Minang yang duduk bersama merumuskan bagaimana Indonesia tuh merdeka. Yang kemarin juga terangkat di 1 abad jam gadang kemarin ya. Terangkat di 1 abad jam. Bundo adalah tuh lupu-lupu inge bundo tapi takana-kana dia senek-senek tapi manfaat fungsinya bundo kan kadang mengingean. Gitu. Mantun bana. Jadi orang Minang kok sangat bana, sangat pandai cadia. Banyak orang Minang Bundo, po. tadi kan kita udah sampai ke pertanyaan berikutnya Bundo. Nah, tadi udah Bundo terangkan juga sampai ke Minang Karam dan Minang Hanyi Bundo ya. Dan kalau kita bawa ke agama Bundo, Bundo tadi lah menyentil spill seketik tadi. Kemudian agama malah justru di hukum agama itu orang yang melakukan yang melenceng tadi Bundo LGBT itu di ketinggian dibalikin malah dihempaskan ke bawah. Sementara di adat belum. Itu nanti gimana tuh Bundo? Masih akan ada nggak hukum atau mungkin aturan yang akan secepatnya diberlakukan gitu Bundo? Karena kita dengar juga desas-desus mungkin juga akan semacam aturan di nagari kita Bundo. Ayo, patang itu jo nanti dibahas oleh Pak Wali, jo Bu Esi waktu apa namanya tuh alumni Patang, alumni dari sekolah Gemilang. Jadi Ibu Yesi akan membuat pernak tentang LGBT ko. Tahun 2027 ya insya Allah itu akan beliau lakukan tentang itu. Jadi udah ada wacana Bundo ya? Sudah ada wacana. Karena kalau indak diaduan itu hukumnya ndak ada. Iya benar. Kan kadang awak ayo rasanya prihatin ya Bundo ya? Prihatin. Sabananya pelaku dari apa itu yang LGBT itu yang menyimpang tadi itu bukan orang sembarang orang nata pandang, orang nan bapangkai tinggi, orang nan berpengaruh, orang nan berpendidikan. Ndak muah wak buka cek-cek di siko, tapi itulah kira-kira bukan wak caliak dari inyo melambai jalannya indah. Tapi orang ganteng, nan badannya kekar. Yang kita tidak menyangka ya. Ndak menyangko sakiti Allah juo. Malahan apa namanya itu ada kasusnya Bunda ya? Sangai aduh Bunda marason mana kasus itu. Agak kaget Bunda ya. Kaget bana. Ndak percaya Bunda, ndak percaya setengah mati Bunda gitu Tapi itulah kejadiannya. Jadi itu insya Allah Bapak Wali Kota dan Ibu Yesi sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan juga menangani tentang pendidikan dan sosial masyarakat. Insya Allah kita doakan Bundo ya. Tentu dia berkolaborasi bersinergi dengan Bundo Kandong dan MUI juga tentunya. Kita break dulu. Masih di acara Pasaman bersama Ketua Bundo Kandong Kota Bukit Tinggi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Dengan teman Pradua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, janca main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pemirsa Dusana Budaya dimanapun Dusana berada masih di Pasan Mande untuk hariko bersama Bundo Kanduang, Ketua Bundo Kanduang, yaitu Haja Insinyur Nelati MSI. Beliau adalah diamanah sebagai Ketua Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi. Cukup menarik Bundo. Tadi Bundo kita masih bicara tentang Minang Hanyi tadi Bundo ya. Nah kira-kira istilah Minang Hanyi dan Minang Kara merupakan tanggung jawab siapa saja Bundo? Nah ini kembali ke orang-orang nanti diamanahkan siapa yang bertanggung jawab dengan sesuatu yang tadi adab etikanya, bahasanya nggak sesuai lagi dengan yang Bundo sampaikan tadi. Silakan Bundo. Baik, tentu yang pertama bertanggung jawab tuh orang tuanya, ya orang tuanya yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga atau di dalam keluarganya sendiri. Kemudian Bundo Kanduang sebagai penjaga adat dan budaya. Awak bana tuh Bundo. Awak bana tuh. Nang kedua ya. Nang ketiga tentunya inyak mama yang akan membimbing anak kamnakan di dalam adat.
Kemudian termasuk itu tadi alim ulama cerdik pandai yang menguatkan nilai agama. Jadi alim ulama wak seperti kemarin itu yang magiah sekolah keluarga tu Buya Gusrial. Buya yang magiah di dalam sekolah keluarga tadi itu ada bunuh kanduangnya, ada MUI-nya, ada psikolognya, cukui ya bunda ya? Cukui sado-sadonya. Ada tentang yang menguatkan tentang caronyo di rumah tanggonya supaya ekonominya baik, mengatur rumah tanggo, cukui di situ. Jadi kalau di sekolah guru di sekolah membentuk karakter terhadap budaya. Iya, bunda. Kemudian pemerintah dan lembaga adat membuat program dan pelestarian budaya. Iya. Tapi Pak Romi di Bukit Tinggi kok lah ada sekolah keluarga. Nah digagas oleh Ibu Ketua PKK ya, Ibu Yesi Andriani. Beliau tuh dulu tuh di tahun 2008 balik, beliau sebagai penggagas pertama sekolah keluarga. Dari berkelanjutan ya bunda ya. Berkelanjutan dari tahun 2008 balik sampai gimana, kini. Bunda? Dari tahun ke tahun efeknya tuh positif ya bunda ya. Bagaimana perkembangannya bunda danga di lapangan bunda? Kadang ada yang curhat dan ada maaf bunda tadi bunda sempat kita off air, malah justru orang yang sepertinya udah dapat sekolah ini yang nggak mau cerai jadi nggak cerai kayak gitu bunda. Di antaranya boleh diceritakan bunda? Ya, alhamdulillah sekolah keluarga ini sangat bermanfaat sekali di Kota Bukit Tinggi. Ambo sebagai ketua Bundo Kanduang sangat bersyukur ke Ibu Yesiko. Kok baalah beliau bisa menggagas sekolah dan sangat rancak kok untuk Kota Bukit Tinggi. Supaya orang awak di Kota Bukit Tinggi jadi tahu jo adai, tahu mama liaro baanyo supaya berumah tangga tuh inyo apa namanya tuh bisa akur-akur saja. Jadi waktu itu Bundo magiah narasumber tuh Bundo batanyo Bundo tanyuan setelah itulah batamu Bundo balik baa keadaan waktu itu Bundo batanyo Bundo tanyuan setelah Bundo majah dari tadi Bundo mangicik adon ndak nan bisa dipahami tentang Bundo tentang warisan nan di agiah kawa. Terus aduh na menjawab seperti iko. Nang pertanmo menangisnya. Bundo tak kaji. Bundo batanyo kok menangis gitu. Tahu-tahu anakku lah umur 10 tahun. Barunya tahu baraso orang tahu tuonyo tuh jauh darinya. Nyo gadang jo bako. Tahu sih lawak kalau gadang jo bako ndak gadang jo indua gitu. Nyo mangician ndak do nan wak dapet dari induk awak do Bundo. Jadi ini remaja nih Bundo ya? Enggak, bukan. Lah berkeluarga. Keluarga. Iya. Mangkonya nyengician awak ndak akan melakukan hal yang di kerajaan nama awak kawak do. Bukan petisi ternyata yang diaroan di apa dalam hidupku. Pendampingan orang tua tuh nan sangat diperlukan bana. Berarti terasa bana manfaatnya. Dia tidak ingin nanti anak-anaknya cucunya merasakan yang dia rasakan saat dulu. Betul sekali. Karena dapat dari materi-materi disampaikan di acara sekolah keluarga. Gemilang. Masya Allah. Jadi Bundo sampaikan tadi orang tua sangat berperan. Bundo Kanduang, Bundo ya. Ada alim ulama, nenek mama, guru di sekolah, pemerintah, lembaga dan juga generasi muda itu sendiri Bundo ya. Bundo tadi Bundo jawab juga malah justru kalau udah di sekolah udah terjawab karena ada pernak yang akan nanti insya Allah Ibu Yesi implementasikan Bundo ya. Semoga secepatnya Bundo ya. Insya Allah. Mungkin ada tambahan Bundo, materi kita masih seputaran yang ingin Bundo sampaikan, silakan Bundo. Sebagai Bundo Ketua Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi ingin pendidikan adat dimulai dari keluarga ya. Itu yang pertama. Dan lah 20 tadi nan Bundo kician tentang sekolah yang didirikan oleh Ibu Yesi dan Patang Pak Wali Kota akan melanjutkan program untuk berikutnya. Masya Allah. Dilihat dari manfaatnya Bundo ya. Iya, dilihat dari manfaatnya. Jadi Patang ada dua orang yang lulusan itu disuruh tagak kamungko mencari tuan pengalamannya setelah mendapatkan dari materi nan lahado. Jadi kebetulan Bundo waktu itu pertamanya Bundo di TTS, bukan di Pasar Ate. Sedang berada pasar itu ngasih materi juga di kelurahan.
di kelurahan Benteng Pasaate tentang Sumbang Do Baleh. Jadi waktu tu adunan batanyo bundo tu kalau sabalun magiah bahan materi, itu materi itu bundo tanyo dulu. Misalnya awak di dalam ko sabi dua enggak gitu. Mungkin sabi paham Pak Romi. Bundo? Bahaya Bundo. Sabi dua tuh iya sekata benar sehaluan gitu. Iya, bukan si Bundo bukan seperti itu. Nah sabi dua ko masih Bundo saiman wa enggak. Gitu Bundo. Kalau nan sekolah keluarga ko kan andai bahasa di sarak sandak bahasa di kita bula. Iya benar. Awak orang Minang kalau indak seadek bahasa di sarak sandak bahasa tika pula tu indak orang Minang namanya tu gitu. do. Itu gimana kenyataan di lapangan ada Bundo yang sarai-sarai orang Minang tu adalah inyo beragama Islam. Sama-sama beragama. Tapi kalau ndak Bundo kan maja di situ. Tapi ada nan ndak sabi dia. Tentu ndak mungkin Bundo maja di situ do. Tapi tentu ndak lupa Pak Lurah Ibu Lurah mencari orang nan sabi dua tadi itu. Gitu. Alhamdulillah di tempat Bundo tuh ampe laki-lakinya. Kalau di tempat lain Bundo memberikan materi ya. Iya. Di tempat lain enggak banyak, di tempat Bundo nampal yang banyak. Alhamdulillah. Yang tempat lain mungkin Bundo ibu-ibu semua ya. Bukan. Apa? Kami yang majai adanya mamaknya, ada Bundo kandungnya, kami dibagi per kelurahan. Cukup Bundo ya. Cukup, iya. Bundo, tadi Bundo menyampaikan malah materi yang intens baik ke keluaran-keluaran maupun di sekolah itu masih seputar berkutat di Sumbang Do Baleh. Soalnya kenapa Bundo tertarik dengan materi ini? Pembahasannya banyak atau sangat bermanfaat Bundo? Sumbang Do Baleh Bundo. Kalau di Sumbang Do Baleh ko sangat bermanfaat bana untuk kehidupan wak sehari-hari. Mencakup sedo aspek ya. Mencakup sakalo aspek di Sumbang Do Baleh ko. Jadi Sumbang Do Baleh ko dalam konteks keluarganya menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, perilaku, hormat ke orang tua, seperti awak ko diajar ba'a caro duduk, ba'a caro tagak. Tuh dengar tuh caro duduk tagak saya adu aturannya diadai. Diadai. Contoh misalnya caro duduk. Duduk padusi indak boleh mengangkang. Duduk laki-laki duduk padusi indak boleh baselo. Duduk laki-laki indak boleh basimpuah. Bundo. Ba mantun, tanyalah ka Bundo. Ba mantun Bundo. Sebab Bundo sampaikan tadi. Iyo tuh Bundo. Sebab maaf Bundo, sebelum Bundo menjawab, kafe-kafe kan berjamuran gini merima. Dan padusi mereka duduknya Bundo. Tuh. Iya kan Bundo? Itu sangat manyalah ya tuh. Itu Bundo silakan materi itu yang kedua baca lo mengecek itu Bundo. Ndak mungkin lo beko kecilnya apa urusan udah itu lo beko tuh batu Bundo. Enak Bundo. Pernah Bundo mungkin menjalik nan padusi duduk di kafe Bundo hanya bang handphone kok. Duduknya mereka. Sudah tuh awak melintih di jalan tuh. Pernah KKP juga. Sudahlah duduk mengangkang Maroko pulau lain. Ondi batu Bundo. Masya Allah. Tanya ti Bundo mencari. Tapi salah Bundo manga Bundo KKP. Tapi Bundo manjapui cucu Bundo kasinan. Iya Bundo. Oke, Pak. Jadi Pak Bundo, tadi Bundo lah menjawab sebab Sumbang Do Baleh itu mencakup semua aspek ya Pak Bundo ya. Nah, Sumbang Do Baleh itu untuk siapa saja Bundo? Atau mungkin lebih tertuju ke generasi muda atau untuk sadonya Bundo? Sumbang Do Baleh itu ditujukan untuk awak orang Minang ya. Secara umum universal ya Bundo ya. Secara sado-sadonyo jadi Sumbang Do Baleh itu aturan tata tarati perilaku. Misalnya nan sopan nandak boleh awak karajuan nan pantas dan ndak pantas. Jadi ado sumpang duduk. Mulai awak tagak bantu aku duduk ya. Dari mulai duduk itu namanya sumbang duduk nan Bundo kicaan tadi. Dilarang bagi perempuan duduk mengangkang tadi. Karena ado nanti harus diandukkan di situ. Itu makasihnya Bundo. Itu makasihnya. Kalau laki-laki inyo duduk baselo, ado nan tagadua. Ado pralu, ado lo nanti anduk anyo. Itu sana ya Bundo. Makanya nak boleh duduk simpuan. Ndak boleh duduk basimpuan laki-laki. Untuk manduk nanci itu. Untuk manduk nanci itu. Mantun yang diajarin. Nah kalau nak Bundo sampaikan nak tahu lo.
itu Bundo, ternyata Bundo itu ya Bundo ya. Betul. Jadi setelah duduk yo, awak kan duduk mampung nong kaki. Ya. Tuak tagak lai dinamakan sumbang tagak. Iya. Kalau awak tagak tuh yo harus indak boleh awak tagak di mungko orang na lebih tua. Oh gitu Bundo. Indak boleh lo tagak di tempat nang kalam dua-dua. Iya. Ndak boleh. Ndak boleh tagak di mungko pintu. Iya. Dilarang sumbang. Iya. Itu pantang. Jadi larangan nyampang itu. kok Bundo ya. Di tengah rami awak lagi duduk makan baradik sekamai. Makanya kadang dianjurkan yang muda-muda tuh tagaknya terakhir. Itu Bundo ya. Biar nanti tuh kan mau itu Bundo. Gitu Bundo. Kalau sedang makan, aduh lo aturannya tuh. Iya Bundo. Kini tunggu dulu Cah. Kini awak kan lah duduk tagak kok ya. Iya. Sudah tagak awak mampu nong kaki jo. Artinya bajalan. So namanya sumbang bajalan. Iya. Kalau sumbang bajalan tuh. Iya Bundo. Indak boleh jalan padusi maloncek-loncek doh. Padusi kok bajalan bak si ganjuan lalai. Iya. Kalau tapi namo samu indak mati. Mantu bana sumbang bajalan ko. Ndak boleh bajalan maloncek-loncek, ndak boleh lo bajalan sambil main HP. Iya. Kemudian kan apalagi bajalan sambil minum atau makan-makan sambil mengicik-ngicik mampautan orang mampagudian orang itu ndak boleh bana. Ini ngatu ada dia sadonyo pemirsa Busana Budaya. Indak boleh ayo sambil berjalan. Dari sumbang bajalan tuh lari awak sumbang mengicik awak larian dulu. Ini sumbang ko nanado di badan awak sadono. Iko nan paliang pantiang bana sumbang mengicik ko. Sumbang bakato namanya. Awak di rumah tangga awak ko mengicik tu laki bini. Nan bisa dipahami nan aluh babicaro nan santun. Laki wak nang kasayang kawa. Lo bini awak nan sayang kawa. Jadi itu terletak sadono dari cara awak mengicik. Awak mengicik terhadap atasan, awak mengicik terhadap bawahan awak, lo mengicik awak kana anak awak. Komunikasi harus dijago. Jadi sumbang mengicik ko sebanyak sumbang tu sumbang mengicik ko lah nampal yang penting bana. Kalau lah mengiciknya kasa, Pak Romi pasti berang kambo kan? Iya benar. Jadi mau batin Bundo. Kalau lah kanai nan sakit hati nan sagadang ko benar. Sakitnya tuh di sini. Benar betul malah kan? Justru kadang merenggangkan hubungan silaturahim. Jangan melihat, jangan berbicara melihat aja udah enggak enggak berkenan. Bantu itulah harus dijago antara suami istri itu. Supaya keluarga wa harmonis dari sarogo mengicik itulah wa perbaiki gitu. Jadi kok bagian dari jati diri orang Minangkabau Bundo ya. Betul. Baik Bundo, kalau wa hubungkan handphone, nah itu sangat berpengaruh untuk generasi muda khususnya Bundo ya. Jadi nanti bisa-bisa nanti kalau mereka tergerus dengan apa yang dilihat dan kebudayaan habit di gadget, itu bakal mengerus jati diri Minangkabau itu sendiri Bundo. Nah bagaimana ini Bundo? Bagusnya. Jadi tak masuk jo sumbang mengicik tadi. Kini di alam maya, misalnya bantu itu di HP. Kini ko nan paling padiah tu bukan mengicik lah doh. Pak Romi nan paling padiah tunjuk kuah. Iya benar. Ndak ada tunjuk memainkan iko ndak tasingguang ngurang. Awak lalu di dalam kamar tapi orang bisa tasingguang sebanyak-banyaknya. Malah dan sampai tahu mendunia lo orang keadaan awak gini benar. Namanya tuh Bundo ndak tahu lo do membuat status. Status Tahu bana orang sia awak kalau lah status sedang berang sedang kecewa bikin status itu. Buat status. Berang kana berang kalaki buat jo status. Berang ka orang mungkin status tahu orang no sadang berang kalaki no go. Kalau no berang kalaki no ancak dan ambil laki no lah ya memberi peluang ka orang hati-hati. Iko sedang galau nampaknya bini si anu go si fulan go. Aku dia cek kok. Hati-hati ya kan status itu dengan status tuh hati-hati bana. Jangan tunjuk ko di patah jam gitu. Di agama salah, di ade pun salah ya Bundo ya. Salah Jadi kalau Bundo kalau magiah materi itu sering Bundo katakan karena tunjuk ko labiah
kejam lo dari mulut lai gitu. Iya benar. Kalau mulut paradoan curang. Iya. Bisa orang tuh mengicek kok ndak mantua tuh den doh. Ada ndak seperti itu. Iya, itu salah tuh. Itu salah tuh Karajo. Maaf, ambo konfirmasi Bundo. Iya. Bisa diselesaikan saat itu. Bisa. Tapi kalau dunia maya? Ndak bisa. Ndak hilang-hilang nyo payah kailang nyo. Apalagi itu mau berhubungan dengan harga dirinya, marwah. Batu. Dan itu pun bisa nanti dihukum ya. Iya, ada undang-undangnya juga ya. Dibikin konfirmasi juga kayaknya ribet juga Bunda ya. Payah juga Bunda, hati-hati apa yang disampaikan Bundo tadi. Olah Bundo. Jadi hati-hati dengan handphone gadget ya Bunda ya. Itu malah sampai yang disampaikan Bundo tadi justru yang mengerus jati diri orang Minangkabau sendiri Bundo ya, dengan apa yang ditonton, dengan apa yang didengar dan dilihat di sana Bundo ya. Oke, mungkin ada materi yang disampaikan Bundo sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bundo. Mungkin sakile sajo sumbang mangicek tadi itu. Ado sumbang mangicek, sumbang bapakaian, sumbang mancaliak tadi kan. Kalau mancaliak ambo caliak Pak Romi, ambo tantang Pak Romi bantu tuh. Tapi nambo tantang bagian-bagian tertentu. Salah ndak ambo tuh? Yo salah. Bundo mengecek tapi Bundo mancaliak ndak kakak agak lama lo. Padusi Minangko ndak boleh manantang mato kalau mangicek do. Benar. Apalagi melihat dari atas sampai ke bawah ya. Apolai malieknya bulalak-bulalaan matu. Ndak boleh bana. Dia sadonyo dosa budaya muda-muda tuh ndak boleh mau itu bana do. Itu sumbang memandang namanya Bundo ya. Sumbang mancaliak. Bundo. Sumbang mancaliak itu. Jadi adolai namanya sumbang mancaliak tadi itu. Kalau Pak Romi batanyo ka Bundo bantu kini. Pak Romi batanyo elok kambo. Bundo manya mencaringi berang dak kambo. Ketus ya Bundo ya. Ketus. Jadi menjawab ko pahami bana dulu pertanyaan orang kawa. Kalau lah paham awak baru dijawab. Gitu. Ada istilahnya jam jadi anjang paminteh. Mantun bana. Orang alun sudah mangicek awak lah pintehi kecil orang tu ndak boleh. Kadang lah salah lo, ndak itu mau kasihnya Bundo ya. Tak masuk di dalam rumah tangga. Iya Bundo. Bini awak kalau kicek orang padusi ko 7 kali lipe no mangiceknya daripada laki-laki. Batu Bundo kayak nyinyi ya. Ndak tahu itu kodratnya. Padusiku nyinyi 7 kali lipat dari apa. Kadang-kadang laki-laki ndak memahami kodrat padusi yang seperti itu. Alunnya selesai mengicek lah do. Ala solang lah berang. Tentu. Nang kata jadi parang lah dunia tun mantun Pak Romi. Aniang-aniang miang gitu. Kemudian Pak Romi cek lai. Bapakaian cek Pak Romi. Kan iko kini ko awak ketua Bundo Kanduang, awak Bundo Kanduang ndak bapakain bantu Bundo. Bundo lai bapakain rancak bantu ikwa. Kan rancak Bundo gua. Rancak mana Bundo? Rancak kan. Tetapi Bundo pai katampai nani ndak pantas. Pantas ndak buat biju ko Bundo pakai. Ndak cocok. Misalnya Bundo pakai tadi pakai iko ke kafe. Ndak cocok dong. Ndak cocok. Tapi Bundo Kanduang ke kafe kan ndak indak mangga-mangga do gitu. Biko lambo simpan pertanyaan itu Biko Bundo itu mungkin amanat dari masyarakat yo generasi mungkin orang tua ke Bundo Biko Bundo ya. Setelah atau kini aja Bundo. Apa tuh? Ke Bundo. Bundo kan sempat ke kafe tadi mencel itu. Nah, sekarang kan kafe nggak bisa kita kontrol nih. Yang hadir semua anak muda. Paling owner dan orang muda dan baik yang lainnya juga. Nah, kalau sekarangnya ada yang model-model tadi itu Bundo. Yang bisa lakukan Bundo. Jangan-jangan nanti berhubungan dengan jati diri orang Minang tadi. Perlu nggak Bundo? Bundo sampaikan aturan-aturan lewat pernak lewat ibu, aturan-aturan di kafe yang kena berjamuran. Nggak boleh anak muda atau mungkin perlu nggak Bundo ngasih sosialisasi lewat pesankah di sana atau tulisankah tertanda Bundo Kanang atau gimana Bundo? Maaf Bundo ya, ini keprihatinan kita. Boleh. Tapi Bundo lah biasa anak Bundo PKKP daripada pai inyo kalau saya sua orang pacaran kalina langang-langang ndak tahu ndak tak kontrol do. Banyak lo nan ala gadang parui. Baru tahu. Tapi kini kalau di kafe menurut Bundo yo mungkin nan marokok na Bundo sabian tadi mungkin nyolah parokok juo. Tetapi kalau Bundo mancaliak lah biar terkontrol inyo
nampak tingkah laku dan parangainya di situ. Indak pai kali nang kalam-kalam, indak baduo-duonyo do. Mungkin do himbauan lah wak buat sakete untuk kafe. Tapi sabatuanyo di kafe Bundo kan ada tuh namanya kafe di dake rumah Pak Wali Kota. Bundo ke situ. Marokok samulai ndak boleh ya. Dilarang lah dibuat, dilarang merokok di situ. Tapi mungkin adojo nana nggak menyimpang-nyimpang yang bagak-bagak tangguang. Bagak-bagak tangguang. Ndak nampak lo di pemiliknya nyo melakukan itu do gitu. Alah do tuh imbauan. Kalau Bundo lebih senang di kafe itu tak kontrol. Kalau Bundo macam lihat tuh misalnya cucu PKKP ya. Nyo duduk aja kawan-kawannya baca rito, nanti ceritonya kadang bawa laptop, baraja nyo di situ. Kadang diskusi, kadang bertugas, kadang ada yang gratis nan Bundo. Wifi ya gitu. Jadi daripada nyo pacaran kayak kemarin nggak tahu jarak. Bisa terkontrol Bundo ya. Batu abana. Iyo, kira-kira seperti mantun Bundo. Perlu juga ditegaskan Bundo. Berarti sangat masih relevankah sadonya Sumbang Dobale itu untuk di kehidupan kini Bundo? Sangat relevan bana Sumbang Dobale itu untuk kehidupan kini kok. Masih sangat terpakai Bundo ya. Sangat terpakai bana. Semua ke-12 itu Bundo ya. Sado-sadonya. Sangat perlu bana ke sado-sadonya. Ya bak kicik Bundo tadi jadi yang dibilang Sumbang Dobale ketinggalan tuh ketinggalan tuh nyo. Kini lah zaman canggih, ndak Bundo salah tuh Bundo ya. Ndak, sangat relevan bana. Jadi adonya Sumbang Sumbang Bakarajo misalnya seperti itu. Bagi anak padusi dilarang Bakarajo ditampai-tampai nan indak buliah gitu ya. Kok dapat anak padusi ko Bakarajonyo ditampai-tampai tertentu. Bakarajo di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu dan tidak mapo gitu kan. Misalnya nggak boleh tempat-tempat yang sepertinya ini perempuan, apalagi ada gadis nggak boleh bekerja di bagian ini. Di bar misalnya, sebut aja Bundo malam, apa-apa gitu. Apalagi kan kita di kota wisata. Iya kan, tourism, iya kan. Pulang-pulang malam misalnya. Tapi sebetulnya pulang malam kalau di hoki itu orang pulang malam Tapi apalagi kan kami harus penyiar juga pulang malam juga. Tapi kan harus ada pengontrolan bagi anak gadis awak. Yang mengawas ya. Misalnya mandehnya hanyalah sanang siatinya anaknya pulang jam situ, tapi tidak tahu di mana Bakarajo. Itulah paralu pengawasan dari orang tua, bayi amakno jo apakno. Jadi kok nyampang adoge kesempatan Bakarajo di raso jo preso. Pantas nggak? Pantas ndak awak anak gadiwa Bakarajo di situ. Kok ndak cocok godoh gitu kan. Jadi Bundo. Deh sebenarnya ingin lamo-lamo jo Bundo kah. Sampaikan Bundo itu bana yang temukan dan itu bana yang insyaallah akan perbaiki dalam kehidupan lingkungan kita. Ada pesan Bundo ndak sehubungan dengan tema kita? Iyo tentu ada pesan dari Bundo ko. Kalau ingin ada Minangkabau ko tatap gitu yo. Kalau adek ko tetap tagak, jangan bangunlah manusianya, ya. Harus membangun manusianya dulu. Tetap berdiri kokoh gitu, bangunlah orangnya ya. Jangan mewariskan harta pusako saja. Nan paralu tuh ndak harta pusako nan diwariskan, tetapi wariskanlah juga adat dan budaya. Ingat Bapak Ibu semua, bukan harta pusaka aja yang diwariskan ke anak kita, gigih mencari uang tapi etika adab seperti yang disampaikan Bundo juga harus kita tanamkan, kita wariskan ke anak kita. Karena Minangko akan tetap hidup bukan karena rumah gadang yang megah, bukan karena rumah gadang, tetapi karena anak cucu masih tahu jo falsafah Minangkabau, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kalau lah ndak tahu nya di itu lo tentulah alah namonyo tadi larinyo ka nan Minang anyu tadi. Benar, terutama Bundo Kanduang sebagai penjago adat dan jati diri orang Minangkabau untuk anak kemenakan awak, jadilah orang Minang nan manjago adat dan maju ilmunya, tinggi pendidikannya, tinggi pendidikannya, tidak ketinggalan ya Bundo ya, luas pandangannya, akuai agamonyo, santun kato-katonya, mulia hatinya dan akhlaknya. Itu calon nanti idaman bana tuh Bundo. Mantun. Jadi sebab itulah orang Minang tuh dan saban Minang.
hado harapan dari Bundo kok. Iya, Bundo, silakan, Bundo. Bukan sekedar apa saja ya. Iya. Harapan Bundo kita bukan sekadar menciptakan anak kemenakan kita. Ya, bukan menciptakan anak kemenakan awak saja. Pandai kemenakan awak nan pandai jo bagawu misalnya. Tapi nan kita inginkan adalah penerus generasi yang tinggi ilmunya, tinggi pendidikannya, luas pandangannya, dan taat taat dalam taat memagang teguh adat dan budaya. Dan santun baik dalam bakato, sarato mulia akhlaknya. Itulah nan sabana jati diri orang Minangkabau. Maju indak kama hilangkan akarnya gitu. Jadi awak maju tapi akar budaya awak tu ndak hilang gitu. Awak maju kok modern tapi kita akar budaya canggih ya, tapi tidak melupakan hilang, akar gitu. adat budaya kita Bundo ya. Setuju Bundo. Jangan sampai anyi kita di arus zaman tadi, apalagi karam ya. Kalau lah karam kalau cocok dengan tema dalam, kita tadi, materi yang disampaikan tadi Bundo ya. Iya, apalagi lah karam kalau inan dalam tu ndak bisa ledo. Jangan lupa jati diri, ingelah adat bahasa di Sarak bahasa di kita bula. Adalah kompas yang akan membimbing kita ke jalan dan mana menjago adat dan menjago di jati diri wawa urang Minangkabau. Jadi kalau awak tahu jo adai, itulah jati diri nan sabana jati diri urang Minangkabau. Itu pasan Bundo. Mudah-mudahan dengan adonyo dialog ko siaran ko pasan mandeh ko kok dapet agak sakit bisa tak amalkan dia awak. Amin. Kalau bisa banyak awak sama-sama baraja sama mengingatkan saja ko Pak Romi. Baik, mau kasih banyak Bundo, banyak materi yang sepertinya bukan saja yang disampaikan tapi juga harus kita implementasikan, paling enggak yang lupa kita bawa lagi. Kita ingat, kita implementasi lagi dalam kehidupan maupun dalam rumah tangga ya Bundo ya, dan pergaulan masyarakat. Baik, Dosana, tuntas sudah kebersamaan kita di Pasan Mandi untuk edisi hari ini bersama Ibu Haja Insinyur Niel Yati MSI. Beliau dimanahkan sebagai Ketua Bundo Kano Kota Bukit Tinggi. Ya, Bundo makasih banyak Bundo. Sama-sama. Jangan kapok-kapok datang ke Siko Bundo. Insya Allah. Kalau Bundo diundang, Bundo datang. Bundo ndak uliah malah akan siri. Iya, Masya Allah. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita dengan tema yang menarik bersama Bundo kita meningkatkan jati diri orang Minang. Dan sampai jumpa. Ambo, Jo Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.